Sedot. Oke, boys. Bab 2263 berita tentang mading. Tanpa diduga, Tengsi baru saja selesai mengatakan ini. Mading tiba-tiba menatap Teng Snack dan bertanya, "Jika kami, keluarga Ma, telah menjaga cermin Jiu Jiu Gui selama beberapa generasi, dan generasi saya telah menjaganya selama 38 generasi, apakah Anda masih berpikir saya tidak bisa tinggal di Yanjing? Apakah kota ini sedang naik daun?" Setelah Tengsi mendengar ini, dia merasa gugup. Dia menatap Mading dengan heran dan bertanya dengan tidak percaya, "Apakah kamu bercanda? Apakah kamu selama ini melindungi Jiu generasi, cermin Jiu Gui?" Mading berkata tanpa ragu, "Apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Sejujurnya, sejak nenek moyang kita telah terlibat dalam menjaga Jiu Jiu Yi cermin. Sampai hari ini, sudah ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini, tidak ada yang mampu mengambil cermin 99 Gui dari tangan kita. Lihat sekeliling Mading dengan hati-hati, setelah berkeliling Mading sebanyak 2 kali. Master Tengsi berkata dengan bingung, "Tidak, orang tua, mengapa kamu berbicara tanpa menyusun seperti saya? Jika keluarga Ma Anda benar-benar bertanggung jawab untuk menjaga cermin Jiu Jiu Gui, maka Anda seharusnya menjadi seorang pejuang kuno, bukan? Tapi sekarang aku tidak bisa melihat vitalitas apapun dalam dirimu. Apalagi jejak latihanmu. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa seseorang ingin membawa Jiu Jiu Yijing pergi? Lindungi cermin ini dengan tinjumu atau lidahmu yang tajam, Mading." Benar-benar berbeda dari orang lain yang ditemui Li Fugui dan orang lain ketika mereka datang ke kota Yanjing. Jika orang lain mendengar tentang identitas asli Guru Tengsi, mereka pasti akan menunjukkan kekaguman. Namun setelah Teng She mengumumkan rumahnya, wajahnya masih tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Menatap Teng Snake dengan sungguh-sungguh, dia bertanya tanpa berpikir, "Di matamu, untuk melindungi sesuatu, kamu harus menggunakan kekuatan." Sejujurnya, ketika 99 cermin kembali disegel ke dalam jurang bumi, itu benar juga dibawa bersamanya. Hampir 10.000 elf dalam jarak 1.000 mil di sekitar kota Yanjing juga akan disegel di dalamnya. Belum lagi apakah kamu bisa membuka pintu masuk ke abis dengan budidayamu. Jika kamu bisa membuka pintu masuknya, maka hampir 10.000 ini akan disegel. Begitu para elf muncul, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk menangkap hampir 10.000 elf ini? Kata-kata Mading membuat Li Fugui dan yang lainnya terkejut. Chang Qiong bergumam dengan suara rendah, "Saya tahu situasi di sini luar biasa, tapi sekarang tampaknya masalahnya sangat besar." Jika dia tahu apa yang akan dikatakan Mading, ketika Tengsi sedang berbicara dengan Mading, dia sudah memikirkan isi buku yang dia lihat di Gua Lingsu. Bagian konten ini tentang banyaknya formasi untuk menghadapi elf. Berdasarkan situasi di Universitas Yanjing, Li Fugui telah memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun saat ini, dia belum menemukan siapa yang harus digunakan untuk mengatur formasi. Li Fugui merenung, tapi Huaduoduo jelas sedikit panik. Mengingat sudah lama sekali sejak dia bergabung dengan Biro ke-6, dan dia mengikuti Li Fugui ke seluruh negeri, sejauh ini dia belum pernah melihat peri dengan matanya sendiri, tetapi dia hanya mendengar seseorang mengatakan bahwa peri adalah salah satu dari semua hal di dunia. Namun karena perubahan laut dan zaman, banyak habitat elf yang ditempati manusia. Setelah itu, para prajurit kuno melancarkan beberapa pembantaian terhadap para elf. Akhirnya, tidak banyak elf yang tersisa di dunia. Saya tidak ingin ketinggalan hari ini. Dia sebenarnya berharap bisa melihat para elf.
Meski bersemangat, Hua Duo menjadi lebih gelisah. Karena dia bahkan tidak tahu seberapa kuat elf ini dalam pertarungan. Tidak masalah jika para elf lemah dalam pertarungan. Aku hanya khawatir para elf ini lebih kuat dari mereka. Fugui, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Apa gunanya diam sekarang? Apakah kamu mendengar apa yang Profesor Ma katakan? Yang tersegel di jurang bumi ini adalah para elf. Li Fugui perlahan-lahan memulihkan pikirannya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Peri akan menjadi peri. Ada apa ini? Jangan khawatir. Belum lagi hampir 10.000 peri. Bahkan 100.000 peri. Aku masih bisa menaklukkan mereka." Saat ini Wei bertanya dengan heran, "Apa yang Anda katakan? Ini tidak mungkin. Tahukah Anda berapa banyak budidaya yang diperlukan untuk menaklukkan hampir 10.000 elf?" Li Fugui tersenyum misterius, "Tuan tua, saya tahu apa yang Anda lakukan, pergi untuk mengatakan. Sejujurnya, dengan tingkat budidaya kita saat ini, jika kita bisa melawan para elf di kedalaman jurang bumi, kita benar-benar bukan tandingan mereka." Petik 2. Tetapi sebaliknya, jika kita memilih untuk mengecoh mereka, haha aku ingin menang. Tidak sulit bagi hampir 10.000 elf. Ma Ding masih ragu dengan kata-kata Li Fugui. Karena menurutnya, pada usia Li Fugui, mustahil baginya untuk menemukan cara untuk menghadapi para elf. Meskipun ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu seseorang yang ingin mengambil 99 cermin kembali, ayah tuanya juga menghadapi situasi di mana seorang pemimpin sekte sedang bersiap untuk mengambil 99 cermin kembali, tahun yang lalu. Saat itu, pihak lain sama percaya diri dengan Li Fugui dan lainnya. Namun akhirnya, pintu masuk ke Abyss of Earth belum dibuka, dan lawannya mati sebelum dia bisa melarikan diri. Senjata ajaib yang menyegel pintu masuk ke Abyss menjadi bumerang, dan dia terluka parah dan mati. ini menunjukkan betapa kuatnya para elf ini. Lagi pula, jika itu adalah monster biasa, tidak diperlukan senjata ajaib sekuat itu untuk menutup pintu masuknya. Berpikir seperti ini, Ma Ding bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Anak muda, pernahkah Anda mendengar tentang Taixuguan?" Menghadapi pertanyaan ini, Li Fugui hendak berbicara. Tanpa diduga, Chang Qiong bertanya dengan kaget, "Saudaraku, Texus Shield, kamu tidak salah kan?" Saat dia berbicara, Chang Qiong akhirnya menemukan alasan utama mengapa gedung asrama anak laki-laki dikelilingi oleh lampu merah. Perisai Taixu ini merupakan salah satu senjata sakti kuno yang legendaris. Ini mengandung energi yang tak terbatas. Belum lagi menyegel pintu masuk Abyss of Earth. Bukan tidak mungkin benda tersebut menjadi pintu neraka. Lebih penting lagi, orang biasa tidak bisa mengemudikan benda ini. Di seluruh dunia, sejauh yang dia tahu, mungkin tidak ada orang yang bisa menggunakan benda ini. Meskipun Li Fugui merasakan kekuatan perisai Taixu dari ucapan sederhana Ma Ding dan King Qiong, dia tetap menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Di depan Ma Ding, Li Fugui dengan tenang tersenyum dan berkata, "Bukankah itu hanya topeng Taixu kecil? Jika kamu bisa memberitahuku di mana benda ini disembunyikan, aku akan menyimpannya sementara." Ma Ding terdiam. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Pikirkan sejenak. Ma Ding hanya berdiri, mendekati jendela, menunjuk ke asrama anak laki-laki di depannya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Ada ruang penyimpanan di bawah asrama ini. Ruang penyimpanan ini tidak pernah digunakan sejak saya mulai mengajar sampai sekarang. Seseorang membukanya. Sebelum saya datang ke Universitas Yanjing, nenek moyang saya mengatakan bahwa ada pintu rahasia di ruang penyimpanan." Bab 2264 Situasi Internal.
Setelah memasuki pintu rahasia, kamu bisa menuju ke ruang bawah tanah. 100 meter ke bawah, kamu akan menemukan Taiksu Shield. Jika kamu ingin memasuki Abyss of Earth, kamu harus menghancurkan Taiksu Shield terlebih dahulu. Setelah Taiksu perisai diturunkan, jurang bumi para elf yang telah disegel selama ribuan tahun akan meledak. Begitu para elf keluar, mereka akan benar-benar menerobos kurungan dalam 3 hari dan berkeliaran di setiap sudut kota Yanjing. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa karena Anda ingin mati, saya tidak akan menghentikan Anda. Li Fugui dan yang lainnya tidak hanya ingin mendapatkan 99 cermin kembali, tetapi bersama-sama mereka bisa mendapatkan perisai Taiksu, yang sama sekali tidak mungkin. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan terkena serangan balik oleh energi yang terkandung dalam perisai Taiksu dan mati mendadak. Yang harus dia lakukan adalah menunggu sampai Li Fugui dan yang lainnya dimakamkan di Universitas Yanjing, lalu menghubungi Sun Guangmao untuk datang dan membuang jenazah orang-orang ini sebelum para siswa dapat mendaftar. Chang Qiong dan Ibu Pertiwi tampak gelisah saat ini. Yu Zhen, Jenny, Teng Se dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatan Taiksu Shield, tetapi mereka mengetahuinya dengan baik. Meski sebagian besar dari mereka sudah menjadi master di level Jindan. Beberapa orang bahkan telah sampai di Naschen Sol. Namun di depan perisai Taiksu, hanya dengan menerobos jiwa yang baru lahir dan mencapai tingkat transformasi dewa, dan dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat, barulah mungkin untuk memenangkan perisai Taiksu. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika Anda benar-benar menghancurkan Taiksu Shield, tidak ada vitalitas yang kuat di dalam tubuh, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan benda ini. Bila saatnya tiba, benda tersebut malah akan menyerap vitalitas dalam tubuh orang yang mengendalikannya, hingga energi dalam tubuh orang tersebut benar-benar habis dan orang tersebut meninggal mendadak. Setelah berpikir sebentar selama beberapa detik, Chang Qiong berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Saudaraku, saya pikir kita harus membicarakan masalah ini dan mendiskusikan tindakan pencegahannya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan cemas sekarang, kelompok guru terakhir akan segera pergi, tunggu sampai guru-guru ini pergi." Oke. Mari kita lihat dulu di bawah gedung asrama dan temukan lokasi perisai Taiksu, lalu kita bisa mendiskusikan tindakan pencegahannya. Sebenarnya, Li Fugui tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Terutama penampilan Ma Ding, untuk perjalanan kali ini, sungguh suatu kejeniusan. Awalnya, dia masih sangat bingung di mana letak pintu masuk Earthly Abyss. Tapi sekarang, tidak hanya pintu masuk ke Earth Abyss telah dikonfirmasi, mereka juga menggunakan Ma Ding untuk menentukan senjata ajaib yang menyegel pintu masuk ke Earth Abyss, serta cerita di dalam bahwa hampir 10.000 elf disegel di Earth Abyss. Dengan pesan-pesan ini sebagai dukungan, maka yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah menemukan solusi yang sesuai. Li Fugui telah memikirkan cara untuk menaklukkan para elf ini, dan cara menangani penutup Taiksu. Meskipun Li Fugui sekarang memiliki gambaran umum, dia tidak bisa terlalu percaya diri sebelum benar-benar melihat objek ini. Kecuali saya menemukannya nanti, uji kenyataan terlebih dahulu sebelum membuat rencana selanjutnya. Semua orang melihat wajah Li Fugui selalu dipenuhi dengan senyuman percaya diri. Setelah saling memandang sejenak, Hua Duoduo tampak khawatir dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah besar?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak akan ada masalah besar." Ma Ding tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia duduk di sampingnya dan berkata terus terang, "Itu benar. Jika kamu mengikutinya untuk melepas topeng Taiksu,
masalah besar apa yang bisa terjadi? Hanya saja beberapa mayat lagi akan muncul di bawah gedung asrama anak laki-laki. Sepertinya dia mendatangi Mading dengan senyuman tanpa senyum, menepuk bahu Mading dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan tua, jangan katakan itu sekarang. Saat kita benar-benar mendapatkan perisai Taiksu dan masuk jauh ke dalam jurang bumi, ambillah setelah Jiu-Jiu kembali ke cermin. Kamu hanya perlu berhenti menangis dan meminta kami untuk tidak mengambil cermin itu." Mading tampak tenang. Dia berkata sambil tersenyum tenang, "Jika Anda berhasil mendapatkan 99 kembali ke satu cermin, ini hanya berarti bahwa itu adalah kehendak Tuhan." Pada saat itu, keluarga Makami tidak lagi harus menjaga artefak ajaib ini. Tinggal di kota Yanjing, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena Anda bilang begitu, Pak Tua, ayo kita pergi ke asrama dulu." Saat ini, kelompok guru terakhir sudah pergi. Kampus yang awalnya berisik kini menjadi sangat sepi. Li Fugui dan rombongan segera tiba di pintu masuk asrama putra. Karena Mading mengenal sekolah itu dengan sangat baik, di bawah kepemimpinannya, dia tiba di pintu ruang bawah tanah yang dia sebutkan dalam waktu kurang dari beberapa menit. Pintunya berkarat, ada kunci besi berkarat yang tergantung di pintu. Hua Duo kemudian menoleh ke arah Mading dan bertanya, "Tuan tua, apakah Anda memiliki kuncinya?" Mading melambaikan tangannya dan berkata, "Kunci ini digantung 60 tahun yang lalu. Anda meminta kuncinya kepada saya." Sedikit melangkah maju dan dengan lembut menjepit kunci dengan dua jari. Dengan sedikit tenaga, Li Fugui membuka kuncinya. Tepat ketika Li Fugui mengulurkan tangannya dan hendak membuka pintu besi, King Qiong, yang berdiri di belakang Li Fugui, berkata dengan sedikit gelisah, "Saudaraku, haruskah kita menunggu lebih lama lagi?" Li Fugui menjawab sambil tersenyum, "Tunggu apa lagi? Jika kamu menunggu lebih lama lagi, hari bunga lili akan tiba dingin." Diiringi dengan suara mencicit. Yang terlihat adalah ruangan dengan luas kurang dari 20 meter persegi, ditutupi jaring laba-laba, dan tanah berdebu. Dari ketebalan debu di dalam rumah, Li Fugui dan yang lainnya pada dasarnya dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki rumah ini setidaknya selama beberapa dekade. Mading Ze berdiri di depan pintu dan berkata dengan tenang kepada Li Fugui, "Kamu bisa masuk dan mencarinya sekarang." Saya hanya tahu bahwa pintu masuk ke ruang bawah tanah ada di ruangan ini, tapi saya tidak tahu di mana itu. Saya tidak tahu. Li Fugui berdiri di depan pintu kamar dan melihat dengan cermat. Sebelum masuk, dia berkata terus terang kepada Chang Qiong dan yang lainnya, "Kalian tunggu di pintu dulu. Saya akan masuk dan mencari pintu masuknya, lalu kalian bisa masuk." Ketika Li Fugui masuk, mata Hua Duo, Dimu dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran. Mereka semua memperingatkan secara serempak, "Fugui, hati-hati." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, perisai Taiksu belum ditemukan, kenapa kalian semua gugup?" Li Fugui masuk ke dalam rumah. Setelah berjalan mengitari rumah, Li Fugui menurunkan pandangannya ke tanah. Dia melihat jejak kakinya. Setelah bermeditasi beberapa detik, cukup sirkulasikan vitalitas dalam tubuh Anda. Saat bola cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuh, kecerahan ruangan tiba-tiba meningkat. Semua orang di pintu terkejut saat menemukan bahwa di bawah cahaya keemasan di dalam ruangan, titik merah samar muncul di tanah. Melihat ini, Chang Qiong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia tidak punya waktu untuk mengingatkan Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba mengeluarkan ledakan vitalitas di tangan kanannya, lalu tangan kanannya mengepal dan menghantam tanah. Bersambung.